man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh dan pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqahum, dan kalau kamu juga bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka, la yaquluna Allah. Mereka juga akan mengatakan Allah yang menciptakan diri mereka. Bukan yang ini diminta oleh Allah dalam Allah. Sehingga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam sirah disebutkan ketika dia disiksa, dianiaya oleh majikannya, dipaksa, hendak dirampas kembali la ilaha illallahnya, lisannya tetap mengatakan ahadun. Lisannya tetap mengatakan ahadun, hanya Allah. Artinya hanya Allah yang dia ikuti, hanya Allah yang dia takuti, hanya Allah yang dia cintai, hanya Allah yang dia patuhi, hanya peraturan Allah yang akan dia tundukkan dirinya kepadanya. Yang lainnya akan dibuang sejauh-jauh. Inilah Allah Ahad. Sehingga kalimat qul huwallahu ahad ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Ikhlas. Sampai salah seorang sahabat ketika menjadi panglima perang di salah satu saraya, ketika dia menjadi imam, dia membaca setelah Fatihah dia membaca Al-Ikhlas, baru dia baca surat yang lain. Terus seperti itu, sampai bosan jemaah. Habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat. Kan bosan lah. Kalau imam itu kan bosan tidak? Wah, ikhlas terus. Kata gantinya namanya tunggu ikhlas. Karena dulu waktu saya kecil ada imam dikasih nama sama anak-anak, Imam Rabbana. Karena pas dia jadi imam, dia baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ada Rabbana. Saya itu Imam Rabbana. Jadi supaya imam dulu suara apa yang dilakukan seperti itu. Sampai berita itu kepada Rasul mengatakan kepada yang jadi imam, apa alasan kamu membaca itu terus? Kamu telah membuat jamaah pasukan-pasukanmu menjadi tidak kalah dengan bacaan. Apa kata sahabat itu? Aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Aku mencintai Al-Ikhlas. Kemudian apa kata Rasulullah? Cintamu kepada Al-Ikhlas menjadikan kamu masuk surga. Subhanallah. Ternyata Allah Ahad yang hari ini dipersoalkan lam yalid walam yuladnya menjadi bukti bahwa hanya Allah yang harus kita patuhi. Peraturan Allah saja yang harus kita tunduk. Hanya Allah saja yang kita takuti. Sehingga dengan sendirinya ketika seseorang meminta Allah Ahad, dia tidak akan meminta kecuali mintanya hanya kepada Allah. Segala macam kebutuhan hidupnya diajukan kepada Allah, sekecil apapun urusannya. Sehingga Rasul mengatakan kepada sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta kepada Allah. Artinya apa? Aplikasikan Allah Ahad. Aplikasikan Allah Somadnya. Aplikasikan lam yalid walam yuladnya. Aplikasikan seluruhnya. Maka demi Allah, la ilaha illallah membutuhkan pembuktian. Kalau seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia yakin Allah itu esa, yakin berapa Allah? Satu. Di mana Allah? Langit. Enggak cukup. Tidak cukup. Kalau hanya itu yakin. Maka saudara-saudara kita yang di Semarang kemarin itu cukup terfitnah. Sehingga ada yang dengan uang 20 juta, 10 juta, 30 juta. Ketika mereka ada utang tidak sanggup bayar, dipaksa mau dibeli. Bagaimana kalau la ilaha illallah saya beli, saya ganti dengan 30 juta, dikasih enggak? Ngomongnya tadi bukan itu. Ya, ngomongnya itu door to door, Pak. Saya datang sana, saya datang. Alhamdulillah kita memberikan sepeda motor kepada dai yang kita tempatkan di situ dan kekurangan dai. Saya ditugaskan oleh Ketua Majlis untuk mendata program apa yang bisa kita diberikan di daerah-daerah yang cukup menjadi rawan. Kita masih aman. Tapi ingatlah, apa yang terjadi di sana akan berjalan. Ya. Ketika sosok dia punya utang, ditawarkan berapa utangnya 30 juta. Ditawarkan, kita lunasi utangnya. Dia mau saya ke gereja, kami tidak ajak Anda ke gereja. Biar kita beli dulu ya.
Yang gedor-gedor itu pendeta. Ya. Ada Jakarta namanya semua sama. Subhanallah. Tergada. Sehingga saya ceramahkan di sana. Kalau dibeli 100 juta mau Pak, ya 200 juta, 1 miliar. Wah, mikir-mikir kalau 1 miliar. La ilaha illallah. Cuman gadaikan la ilaha illallah. Ingat Rasul mengatakan akan datang fitnah. Saya fitnah. Akan datang nanti masa-masa fitnah. Kalau hari ini menimpa mereka, besok akan menimpa kita. Saya fitnah. Sehingga Rasul mengatakan sebesar apakah fitnah itu? Sedasar apakah ujian itu? Rasul mengatakan tadi doa seperti sepenggal malam yang bulan